Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mikhail Bakudiwo. Saya berasal dari kelas manajemen D. Saya ber-NPM C1B021153. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 yang telah diberikan oleh Ibu Septriani. Soalnya yaitu adalah buat video mengenai apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang bisa kalian pahami hari ini. Durasi video minimal 7 menit, buat video sekreatif mungkin. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi apa yang telah saya pahami hari ini. Yaitu yang pertama adalah elastisitas. Sebelum masuk ke elastisitas, apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respons atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lainnya berubah. Jika variabel A berubah karena variabel B-nya berubah, elastisitas A terhadap B sama dengan perubahan persentase A dibagi perubahan persentase B. Di sini juga ada yang namanya elastisitas harga terhadap permintaan, yang dimana elastisitas harga permintaan adalah rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga. Atau dengan kata lain, elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga ke atas perubahan permintaan. Kemudian ada juga manfaat dari menaksir elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu apabila diketahui sifat responsif permintaan ke atas produksi perusahaan, maka perusahaan dapat menentukan apakah perlu menaikkan atau menurunkan jumlah produksi untuk menaikkan hasil penjualannya. Yang kedua, dengan mengetahui besarnya elastisitas dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi di pasar. Kemudian tipe-tipe elastisitas. Yang pertama, permintaan inelastis sempurna memiliki kuantitas yang diminta yang sama sekali tidak dianggap terhadap perubahan harganya. Nilai elastisitasnya 0. Yang kedua yaitu adalah permintaan inelastis memiliki perubahan kuantitas yang diminta yang terkadang tanggap terhadap perubahan harganya dalam kisaran nilai yang tidak besar. Nilai elastisitasnya antara 0 dan min 1. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis elastisitas permintaan, yang dimana nilai elastisitas itu berkisar antar 0 dan tak hingga. Jenis-jenis elastisitas yang pertama yaitu adalah inelastis sempurna, yang dimana koefisien elastisitasnya bernilai 0. Artinya perubahan harga tidak akan merubah jumlah barang yang akan diminta. Yang kedua yaitu adalah elastisitas sempurna, yang dimana nilai koefisien elastisitas permintaan bernilai tak hingga. Pada suatu harga tertentu, pasar akan sanggup membelinya semua barang yang ada di pasar. Yang ketiga yaitu adalah elastisitas uniter, yang dimana koefisien elastisitasnya bernilai 1 apabila perubahan persentase kuantitas yang diminta yang sama dengan perubahan persentase harganya. Yang keempat, inelastis, yang dimana koefisien elastisitasnya bernilai antara 0 sampai 1 atau kurang dari atau sama dengan 1 apabila persentase perubahan barang lebih besar dari persentase jumlah yang diminta. Yang kelima yaitu adalah elastis, yang dimana koefisien elastisitasnya bernilai lebih dari 1. Kemudian kurva permintaan dan elastisitas permintaan, yang dimana dalam analisis umum kurva permintaan digolongkan kepada golongan elastis dan tidak elastis, yang dimana itu akan berdasarkan bentuk kurva tersebut. Dalam suatu kurva permintaan yang berbentuk garis lurus, koefisien elastisitasnya berbeda-beda di tingkat Kemudian kurva permintaan dan elastisitas permintaan, yang dimana dalam analisis umum kurva permintaan digolongkan kepada golongan elastis dan tidak elastis, yang dimana itu akan berdasarkan bentuk kurva tersebut. Yang kedua, dalam bentuk kurva permintaan yang berbentuk garis lurus, koefisien elastisitasnya berbeda-beda di berbagai tingkat harga. Berikut ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia, yang dimana makin banyak jenis barang pengganti dari suatu barang, maka makin elastis sifat permintaannya. Yang kedua yaitu adalah persentase pendapatan yang dibelanjakan, yang dimana
Semakin besar pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, maka semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Mengapa? Karena semakin lama jangka waktu permintaan itu dianalisis, maka semakin elastis sifat permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian kita akan memasuki elastisitas penawaran, yang dimana elastisitas penawaran ialah derajat kepekaan penawaran suatu barang terhadap harga barang tersebut. Berikut penggolongan kurva penawaran, yang dimana elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yakni elastis sempurna, inelastis sempurna, elastis uniter, elastis dan inelastis. Berikut ada juga faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu adalah sifat perubahan ongkos produksi, yang dimana semakin kecil biaya produksi yang harus dikeluarkan, maka semakin elastis penawaran barang tersebut. Dan juga sebaliknya, apabila semakin tinggi biaya produksi yang harus dikeluarkan, maka semakin tidak elastis penawaran barang tersebut. Yang kedua yaitu adalah jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis, yang dimana ini terdiri dari jangka waktu amat singkat, yang dimana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Kemudian jangka pendek, yang dimana alat produksi tidak dapat ditambah, tetapi itu tetap bisa menaikkan jumlah produksi atau efisiensi. Dan jangka panjang, yang dimana produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah. Semakin lama jangka waktu untuk memproduksi suatu barang, maka penawaran barang tersebut akan semakin elastis. Mungkin sekian materi yang saya pahami. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya minta maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.